Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah dan warga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di malam hari ini diberikan oleh Allah kenikmatan yang nikmat ini diberikan kepada seluruh hambanya, bahkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat. Tetapi ada satu nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, yaitu nikmat iman dan Islam. Hari ini, malam ini kita bisa hadir mendatangi undangan dari Bapak Yoyo selaku tuan rumah dari keluarga almarhum Bapak Suradi Syukir. Dan juga hari ini kita bisa hadir pada malam di mana kita mengadakan kajian rutin tafsir Al-Quran. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di dalamnya kita mendapatkan banyak pahala. Pertama, kita menghadiri undangan saudara kita. Yang kedua, kita bisa mendatangi majelis ilmu. Yang ketiga, kita bisa silaturahim. Yang keempat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Dan masih banyak lagi kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Maka hari ini kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bisa bertemu keluarga, bisa bekerja. Karena masih banyak orang yang di luar kita, mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Akan tetapi kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya
azab Allah sangat pedih. Masya Allah, Bapak Ibu jamaah, malam ini kita bisa menghadiri majelis ini bersama warga, bersama jamaah Masjid Dzikrullah di dalam majelis ilmu, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallahu Allahu lahu bi tariqan ilal jannah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan, dia keluar dari rumahnya, kemudian dari pekerjaannya menuju ke tempat salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di mana di dalamnya ada belajar ilmu, menuntut ilmu, di mana di dalamnya kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar ilmu agama, sahalahullahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka orang yang keluar dari rumahnya, orang yang menempuh jalan menuju ke majelis ilmu untuk belajar, maka Rasulullah bersabda, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita hari ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk datang di majelis ilmu, datang di masjid ini, datang di pengajian-pengajian untuk belajar ilmu agama, itu adalah salah satu kunci kita di dalam kehidupan ini yang akan nanti Allah berikan pahala yang terbesar, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Jadi masuk surga niku angel nopo gampang, Pak? Angel nopo gampang? Gampang. Ben malam Jumat sampean ngaji ten Masjid Dzikrullah. Pun niku kuncine. Nggih. Angel nopo gampang? Tasih angel. Nggih, nek sampean datangi masjid, datangi tempat-tempat pengajian wangel, nggih wassalam, nggih. Bima tadkhulul jannah, kata Rasulullah, dengan apa kamu masuk surga? Dengan apa kalian masuk surga? Bima tadkhulul jannah, la shadaqatun wala jihadun. Kamu tidak pernah bersedekah, tidak pernah belajar, mensedekahkan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk berjuang, wala jihadun, dan berjuang di jalan Allah. Nah, jadi panjenengan kalau ingin berjuang di jalan Allah, ya harus belajar agama. Kalau ingin masuk surga, ya kita harus mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran kita untuk menuntut ilmu. Nah, jadi sepindah malih mlebet swarga niku angel napa gampang? Angel napa gampang? Nah, bapak-bapak sing ten Jawi yang di luar mlebet swarga niku angel napa gampang? Oh gampang ya, Masya Allah. Berarti pun paham. Nek pun sanjang gampang, kalau sudah jawabannya itu gampang berarti sudah paham. Berarti hari ini kita harus betul-betul memiliki waktu, ya, untuk bisa datang ke majelis-majelis ilmu, karena ini adalah kunci masuk surga. Kita akan paham makna la ilaha illallah, ya. Karena apa? La ilaha illallah itu miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, kalau kunci surganya sudah kita ketahui, insya Allah kita punya tauhid, keyakinan kepada Allah yang benar, ya. Tidak hanya kita melantunkan, melafatkan la ilaha illallah tapi tidak paham apa itu la ilaha illallah, ya. Kalau kuncinya itu nggak paham, ya nggak bisa buka pintu, ya.
Kalau tidak punya kunci, apalagi tidak punya kunci, ya nggak bisa buka pintu. Nah, karena pintu surga itu adalah la ilaha illallah, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka untuk mengetahui la ilaha illallah itu kita harus punya ilmu. Nah, kalau kita ingin punya ilmu, ya kita belajar. Di mana kita belajar ilmu? Di ilmu agama, ya di majelis-majelis ilmu. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita harus punya semangat. Pada malam hari ini ada satu ayat, ya, karena tadi pesannya itu adalah kita belajar hanya satu ayat, maka hari ini kita sampai pada ayat surat Al-Imran ayat 31. Nah, surat Al-Imran ayat 31 ini pas kita kaji pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan apa, Bapak Ibu? Bulan Maulid. Bulan Maulid. Kapan Maulid Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa niku? 25 Agustus. 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 25 Agustus 2026. Masjid Dzikrullah ngadakan Maulid napa mboten? Mboten. Nah, wonten sing ngadakan Maulid ten kampung wonten nggih. Masya Allah, niku bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Tidak hanya kita mengadakan maulid, tapi untuk mengetahuinya coba kita ngaji, ya, ngaji ben paham bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita buka surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah hai Muhammad. Dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Rasulullah, memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kul. Kalimat yang pertama di dalam ayat ini adalah katakan. Yang mengatakan berarti siapa? Nabi Muhammad. Katakan hai Muhammad, kul. Jadi karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, di dalam ayat ini disebutkan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang pertama yang disampaikan, Rasulullah mengatakan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini yang pertama. Jadi ada kata kunci di dalam ayat ini. Kalau kamu mencintai Allah,
maka ikutilah Rasulullah. Nah, Allah menyampaikan di ayat selanjutnya, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi di dalam ayat ini, Bapak Ibu, Allah menyampaikan satu persoalan yang sangat penting dan urgent untuk kita pahami. Di dalam ayat ini ada satu hal yang kita perlu ketahui, yaitu tentang mahabbah. Tentang apa? Pak? Al-mahabbah. Ma makna al-mahabbah? Apa? Apa itu mahabbah? Ya. Mahabbah itu ilmu pelet, Pak. Ya. Ada sihir mahabbah. Nah, hati-hati ya. Sihir, ada sihir mahabbah. Ya. Ben wong iku seneng karo awak dhewe. Nah, iku ana pelete. Ya, namanya sihir mahabbah. Nah, itu ilmu sihir. Ilmu sihir ada. Ya, sudah kita bahas itu di kajian yang sudah beberapa tahun yang lalu di surat Al-Baqarah, okay? Pasti jenengan pun lali. Ya. Jadi al-mahabbah ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya cinta. Okay? Cinta. Cinta itu adalah satu kebaikan yang dikehendaki, satu kebaikan yang dikehendaki, yang dia cari, itu adalah cinta. Contohnya cinta kepada harta, maka ada namanya cinta harta. Kenapa harta itu dicintai? Karena harta itu dicari. Dengan harta kita bisa beli rumah, beli mobil, kita bisa melakukan semua hal dalam kehidupan ini dengan harta. Maka ada orang yang cinta harta. Nah, itu dikehendaki oleh semua orang. Boten sing ten mriki boten seneng harta. Sing gak seneng duit, gak seneng emas, apa yang dinamakan harta. Nah, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dalam surat Al-Imran yang pertama-tama kemarin kita sudah bahas bahwa manusia itu mencintai, salah satunya adalah mencintai harta, wanita, anak, keluarga, itu dicintai. Nah, kecintaan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah salah satu naluri yang ada pada diri kita. Jadi semua itu pasti mencintai harta, mencintai istri. Nah, karena apa? Karena mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan, mendatangkan ketenangan. Tapi nek wis gak ono senenge, gak ono bahagiae, gak ono ketenangane, kira-kira masih cinta? Masih cinta? Nah, biasanya sudah luntur cintanya karena wis gak seneng, wis banyak konflik, banyak mendatangkan kesengsaraan. Nah, ini namanya mahabbah, cinta. Begitu pula ada cinta kepada anak, mencintai anak. Nah, rasa cinta inilah Bapak Ibu yang hari ini kita akan mempelajari
bahwa cinta yang hakiki itu adalah cinta karena Allah. Kalau kita mencintai harta, maka harta yang kita cari sampai hari ini siang malam rino wengi gak turu nyambut gawe, kalau hanya untuk dunia, maka dunia itu akan cepat habis, cepat hilang. Maka ketika Umar ibnu Khattab mengajak para sahabat itu datang ke tempat sampah, apa kata Umar? Hakada asbahat dunyakum. Ya begini inilah nanti dunia kalian itu. Jadi dunia itu akan jadi sampah. Panganan sing enak, yang paling enak, makanan yang paling enak dimakan. Ya, setelah dimakan diproses, ya, yang tadinya itu enak, sedap, harum, ya, begitu diproses keluarnya menjadi kotoran. Itulah dunia, ya, itulah dunia. Jadi kalau kita mencintai harta ini, ya, karena hanya senang-senang, hanya untuk dunia, dunia akan habis. Tapi kalau harta ini kita cari, kemudian kita jadikan harta ini investasi untuk akhirat. Harta ini kita cari, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta ini akan kekal abadi abadan. Kita cari duit, kita cari harta banyak pengusaha, kita pakai untuk apa? Membangun pendidikan, lembaga pendidikan Al-Quran. Kita bangun masjid, kita buka tempat-tempat dakwah, kita bantu orang-orang yang berdakwah di tengah masyarakat. Mereka menggunakan hartanya untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah. Nah, inilah yang dinamakan harta yang abadi. Nah, kalau hanya sebatas dunia, wah, nah, yes. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah fitnah. Kalau tidak mencintai harta, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai anak karena Allah, semuanya akan menjadi fitnah. Bahkan Allah mengatakan innama azwajukum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istrimu, anakmu akan menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Nah, ini peringatan dari Allah. Kalau kita mencintai anak, mencintai harta, mencintai dunia ini, ya, karena keinginan hawa nafsu kita, maka akan cepat hilang. Oleh karena itu, al-mahabbah, kecintaan kita hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dalam ayat ini, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau kita mencintai Allah, tidak hanya omongan, tidak hanya keyakinan, ya, tidak hanya keyakinan, tapi buktikan. Kalau kamu ingin mencintai Allah, kamu mengatakan aku cinta kepada Allah, buktikan dengan apa? Fattabi'uni, yaitu buktikan dengan kalian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah mahabbah, selanjutnya adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah. Nah, buktikan kalau jenengan itu ittiba'ur Rasul. Ya. Karena ayat ini turun pada saat orang-orang Nasrani, ya, kemudian kaum musyrikin mengatakan inna nuhibbu rabbuna, ya, kami ini mencintai Tuhan kami. Kemudian ada rombongan dari Nasrani, ya, dari Najran.
mengatakan, nahnu nu'adzimu Isa, ya, kami memuliakan, ya, menjadikan Tuhan kami itu mulia. Nah, di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan bahwa ayat ini adalah sebagai ujian bagi mereka, karena mereka mengatakan kami ini mengagungkan Tuhan kami. Kami adalah orang-orang yang mencintai Tuhan kami. Kami sangat cinta kepada Tuhan kami. Nah, di dalam ayat ini buktikan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Tuhannya, dia harus mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Nah, panjenengan sakniki mengikuti cara beragamanya kepada siapa? Ya. Jadi ngakune wong Islam, ya. Tuhane Allah. Tapi sing dieloki, yang diidolakan, yang diikuti bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad. Sekarang kalau ditanya, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Hari apa? Bulan apa? Semerap napa mboten? Lawong Nabi ini mawon mboten semerap, mboten kenal, ya. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Lawong jenengan mboten kenal Nabi Muhammad, ya napa? Ya. Ndak kenal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan itu sudah ada sejarahnya. Ketika Rasulullah lahir ada sejarahnya. Masya Allah, ya. Ketika Rasulullah lahir itu api yang umurnya 1000 tahun di negeri Persia itu padam. Tidak ada yang bisa memadamkan api itu. Tetapi pada saat Rasulullah lahir, api itu padam. Kemudian berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah yang disembah oleh orang Quraisy itu semuanya roboh ketika Rasulullah lahir. Nah, ini sejarah. Dan setelah Rasulullah lahir, nah panjenengan sudah mengenal Rasulullah derek, ya. Bagaimana Rasulullah itu pada saat lahir, kemudian ketika beliau masa kecilnya, masa kanak-kanak, masa remaja, pemuda. Loh, ini ada riwayatnya. Tapi nek artis itu, wah artis itu keluargae kenal, bojone kenal, anake kenal, sadurunge lahir wis kenal kabeh, ya. Ya. Tapi kalau Nabi kita Rasulullah kita tidak kenal. Bagaimana kita mau mengikuti Rasulullah? Nah, silsilah saja nggak kenal, ya. Nabi Muhammad itu berasal dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Oh, Arab mana? Wah, ke Arab itu. Pokoknya teko Arab. Nabimu wong di wong Arab. Nah, akhirnya dinya ada orang yang mengejek Nabi, ya. Nah, ketika kita mengaku bahwa diri kita mencintai Allah seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, mereka mengatakan Tuhanmu adalah yang sangat saya cintai dalam hidup ini, tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka bagaimana di dalam ayat ini? Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau dia menolak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia termasuk golongan orang kafir. Ya. Nah, ini hati-hati. Makanya kita perlu mengenal sejarah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini ada, kita dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah di dalam Al-Quran ini? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat. Lah kita ini mendengar nama Nabi Muhammad menengai, ya. Kenapa kita tidak sama sekali tergetar hati kita atau tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah? Karena kita tidak kenal, ya. Kita ini kalau tidak kenal sama orang, tidak mungkin kita apa? Ucuk-ucuk ono rasa seneng. Aku cinta karo iku. Lho sampean kenal? Gak kenal. Lho gak kenal kok cinta. Sopo iku? Ya. Nah, inilah ayat yang mengajarkan kepada kita, kalau kamu mengaku bahwa kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Paling tidak kita kenal. Ya, siapa? Ya, Rasulullah. Kapan dilahirkan? Tahun apa? Ya. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Siapa keluarganya? Nah, kemudian kita lebih jauh lagi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir yang menulis buku, ya, 100 tokoh terhebat di dunia ini, dia memposisikan Rasulullah itu pada nomor urutan pertama, number 1. Rasulullah adalah orang yang diberikan oleh orang Barat ini sebagai orang terbaik, manusia terbaik. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Muslim? Tentunya kita lebih memiliki, ya, perhatian, kecintaan, dan bahkan kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, lah kalau kita sebagai umatnya tidak kenal Rasulullah, ini ya bisa kita ketika nanti di akhiratnya meminta syafaat kepada Rasulullah atau diberikan syafaat kepada Rasulullah ketika kita hari ini mengenal Rasulullah. Bahkan nanti di alam kubur itu ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang pertama ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Nah, ketika ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian kita tidak pernah mengenal Rasul, tidak pernah mencintai Rasulullah, bahkan tidak paham, tidak mengikuti Rasulullah di dalam setiap kehidupan ini. Untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah kita tidak pernah. Bahkan benci terhadap sunnah-sunnah Rasul. Nah, bagaimana kita bisa menjawab? Di alam kubur tidak bisa jawab. Man nabiyuka, ya, jangan sampai salah. Ya, kalau ditanya siapa nabimu, Prabowo, malah salah. Ya. Jangan sampai, karena kita kenalnya dengan orang lain, ya, sedangkan Nabi kita sendiri tidak mengenal. Nah, ini akan menjadi satu hal yang sangat menyengsarakan nanti ketika di akhirat. Oleh karena itu di dalam ayat ini betul-betul ditekankan, kalau kamu mencintai Allah fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Kemudian karena kita mencintai Rasulullah,
maka setiap kita mendengar nama Rasulullah, Allah dan para malaikat bersolawat. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tentu kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlebih hari ini adalah hari Jumat, ya, masuk pada hari Jumat, kita perbanyak sholawat. Ya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Nah ini banyak ya sholawatnya. Yang penting kita perbanyak sholawat. Kemudian Rasulullah bersabda, Inna awwalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum ala shalah. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, jadi jenengan satu hari solawat Nabi itu berapa kali? Nggih? Wah, solawat Nabi nggak pernah ingat Rasulullah. Maka ya bagaimana nanti, apakah kita bisa bertemu dengan Rasulullah? Ya. Nah disinilah pentingnya Bapak Ibu kita mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat ini, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ya, fattabi'uni, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti semua jejak ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni. Yang pertama yuhibbukum, Allah akan mencintai kalian. Nah, jadi syaratnya cinta kepada Allah itu adalah mencintai Rasulullah. Nah, ketika seorang sudah mencintai Rasulullah, mengikutinya, ya, tidak hanya aku suka dengan Rasulullah, aku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak mengikuti tata cara sholatnya, tata cara ibadahnya, perjuangannya, akhlaknya, tidak diikuti, ya. Maka ini jauh daripada kecintaan Allah. Tetapi kalau kita sudah mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, menjalankan sunnahnya, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Nah ini, jadi syaratnya mendapatkan cinta Allah itu adalah mengikuti Rasulullah. Beda Pak, di sini ayatnya fattabi'u. Fattabi'u itu apa? Mengikuti. Nah, kata-kata mengikuti itu ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Nah, yang diikuti itu biasanya di depan, yang mengikuti di belakang. Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah, berarti Rasulullah berada di depan. Nah, kita sebagai pengikut yang mengikuti di belakang. Nah, kadang-kadang kita ini, kalau hari ini kita itu berada di depan biasanya, ya, melakukan amalan-amalan yang mungkin kita tidak tahu dalilnya, kita carikan dalil yang pas, gitu ya. Mengerjakan sesuatu kita cari-carikan dalilnya, ya. Nah, pokoknya iki ono dalilnya, meskipun dalilnya nggak jelas, ya. Kalau kita mengikuti Rasulullah, ya kita mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Termasuk bagaimana tata cara kita membangun sebuah keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana Rasulullah mendidik. Jadi lembaga pendidikan atau pendidikan kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang ayah. Ya, Rasulullah sudah mencontohkan. Rasulullah juga seorang ayah. Bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, menjadi panglima perang. Ya. Bahkan dalam sejarah itu Rasulullah itu mengalami pertempuran selama di Madinah itu 77 kali peperangan. 77 kali peperangan.
ya termasuk perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Mu'tah ya. Nah, ini panjenengan nanti kalau membaca sejarah perangnya Rasulullah, Masya Allah Bapak Ibu, kita bisa nangis ya. Perjuangan Rasulullah untuk mempertahankan Islam sampai hari ini kita bisa menjadi seorang Muslim, ini luar biasa ya. Nah, kalau kita betul-betul mengikuti perjuangan Rasulullah, maka kita harus tahu ya, bagaimana pengorbanan dan perjuangannya Rasulullah untuk Islam. Kemudian ketika kita mengikuti semua apa yang dijalani Rasulullah, sunnah-sunnahnya, kemudian perintah-perintahnya, maka tidak hanya mendapatkan cinta dari Allah, tapi apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, Masya Allah ya. Oleh karena itu mempelajari sirah, mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu materi yang wajib untuk diajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita ya. Jadi kalau kita ingin Islamnya benar, kita ingin dekat dengan Allah, mustahil kalau tidak mencintai Rasulullah, kalau tidak mengetahui dan mengikuti Rasulullah. Oleh karena itu di dalam ayat ini para ulama menyimpulkan yang pertama, ketika mencintai Allah kemudian diikuti dengan apa? Mencintai Rasulullah. Kemudian mencintai Al-Qur'an, ya, mencintai Al-Qur'an. Karena apa? Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an, ya. Jadi cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Qur'an, ya. Allahu ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, Al-Qur'an dusturuna. Nah ini ya, Allah ya, tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Qur'an pedoman hidup kami ya. Kemudian mencintai akhirat ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah tempat yang terbaik ya daripada dunia. Artinya apa? Kalau orang sudah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Quran, pasti tujuannya itu akhirat, bukan dunia, Pak. Nah, dunia ini kita jadikan wasilah untuk menggapai akhirat, sehingga mencintai anak, mencintai istri, mencintai pekerjaan, mencintai harta itu karena Allah. Nggih. Saged dipahami nggih? Nggih, karena waktunya dibatasi nggih. Insyaallah setelah ini kita mungkin ada acara doa, dan untuk kajian malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan dengan ayat yang kita kaji ini menjadikan kita lebih mencintai Rasul ya. Di bulan Rabiul Awal ini mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan betul-betul menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti kita lebih dekat kepada Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan mendapatkan apa? Bersama-sama di Telaga Kautsar. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raghifa anfu rajulin dzakarat indahu falam yusalli alaiha. Celakalah seorang yang ketika namaku disebut di sisinya ia tidak bersolawat kepadaku. Maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Barakallahu fikum. Inilah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama Rasulullah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami serahkan untuk acara selanjutnya kepada Pak Yoyo. Monggo silakan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.